Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Firlia Damayanti dengan NIM 221101020007, mahasiswa semester 6 Prodi Pendidikan Bahasa Arab Universitas Kyai Haji Ahmad Siddiq Jember. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas kuliah akhir semester mata kuliah Terjemah Fauriyah Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Dr. Asep Maulana MPD. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerjemahkan video berbahasa Arab dari YouTube ke dalam bahasa Indonesia, serta memaparkan strategi yang saya gunakan dan menyebutkan kosakata baru dalam video tersebut. لا يمر يوم إلا وأستقبل عدة رسائل تتضمن أسئلة ملحة على سبيل كيف أحسن لغتي العربية؟ أحب العربية ولكنني لا أملك الفصاحة. هل تنصحني بكتاب معين لأقوي لغتي؟ تخرجت في قسم اللغة العربية ولكنني لا أملك فصاحتك، ما السبب؟ أبو حميد سيجيب اليوم. Tidak ada satu hari pun yang lewat tanpa aku menerima beberapa pesan yang berisi pertanyaan-pertanyaan mendesak, seperti bagaimana cara saya memperbaiki kemampuan bahasa Arab saya mencintai bahasa Arab, tetapi saya tidak memiliki kefasihan. Apakah Anda menyarankan buku tertentu agar saya bisa memperkuat kemampuan bahasa saya? Saya lulusan jurusan bahasa Arab, tetapi saya tidak fasih berbicara. يا مرحبا بأصدقائي ومتابعي قناتي على يوتيوب. أظن اليوم أنني أمتلك الإجابات على أسئلتكم حول استخدام اللغة والفصاحة، ومن تجربة وخبرة لا من معلومات نظرية. ما عليكم إلا أن تتابعوا هذا الفيديو لآخره. المشكلة في ضعف لغتنا العربية كناطقين بها تكمن في مسألتين: طريقة التعلم وطريقة الاستخدام. أبدأ في التعلم. منهج اللغة العربية في مدارسنا بشكل عام في العالم العربي إنه لا يتعامل مع اللغة على أنها أداة مهمة للتواصل بين البشر، ولا كأنها مهارة يومية بسيطة تسقل بالاستخدام، بل هذه المناهج تعاملها معاملة مسائل الجبر، مجموعة من القواعد والقوانين تحفظها وتطبقها عندما تسأل في الامتحان. Apa sebabnya hari ini Abu Humaid yang akan menjawab? Selamat datang teman-teman dan para pengikut channel YouTubeku. Aku rasa hari ini aku memiliki jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian mengenai penggunaan bahasa dan kefasihan, dan itu dari pengalaman dan praktik nyata. Bukan hanya informasi teori, kalian hanya perlu menonton video ini sampai akhir. Masalah lemahnya bahasa Arab kita sebagai penutur asli terletak pada dua hal: cara belajar dan cara penggunaan. Aku mulai dari sisi pembelajaran. Kurikulum bahasa Arab di sekolah kita, umumnya di dunia Arab, tidak memperlakukan bahasa sebagai alat penting untuk komunikasi antar manusia, dan juga bukan sebagai keterampilan sehari-hari yang dikuatkan dengan penggunaan. Justru kurikulum ini memperlakukan bahasa seperti soal-soal aljabar, sekumpulan aturan dan kaidah yang dihafal dan diterapkan saat ujian. فيقال لك مثلا إن الفعل كل كلمة تدل على حدوث شيء، والأفعال ماض ومضارع وأمر قد تكون مبنية لا تتغير حركة آخرها، أو معربة تتغير حركة آخرها بتغير وضعها في الجملة. من سيسمع هذا الكلام؟ من سيفهمه؟ إن وأخواتها تنصب المبتدأ ويسمى اسمها، وترفع الخبر ويسمى خبرها. Lalu dikatakan kepadamu, misalnya, fi'il adalah setiap kata yang menunjukkan terjadinya suatu perbuatan. Fi'il ada tiga: madi, mudhari, dan amr. Fi'il bisa jadi mabni atau tetap akhir katanya, atau juga bisa menjadi mu'rob atau akhir katanya berubah tergantung posisinya dalam kalimat. Siapa yang akan mendengarkan penjelasan ini? Siapa yang akan memahaminya? Inna dan saudara-saudaranya menasobkan mubtada, dan itu disebut isinya. Lalu merofakkan khobar dan disebut khobarnya. بينما كان وأخواتها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. فأنت تحفظ هذه القاعدة لتطبيقها في اليوم المرعب الامتحان، ثم تتصل بأمك: ماما ادعي لي لأن يأتيني كان وأخواتها وليس إن وأخواتها. تأتي إلى الامتحان عثرت عليها. إذن إن ترفع تنصب. إذن المشكلة في التركيز على الشكل لا على التطبيق والاستخدام. أنت تمتحن
في هذا الشكل. ثم إن المناهج تعامل النص معاملة مقدسة، فتطلب منك أن تحفظه بحرفيته وأن تردده، لا داعي لأن تفهمه. ألا سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي يخبرك من تردده. فالامتحان هو امتحان الذاكرة وليس الفهم والبحث عن السبب. Sedangkan kana dan saudara-saudaranya merupakan mubtada dan itu disebut isinya, serta menasabkan khobar dan itu disebut khobarnya. Maka kamu pun menghafal kaidah ini hanya untuk menerapkannya pada hari yang menakutkan, ujian. Lalu kamu menelpon ibumu, "Mama, doain aku." Doain semoga yang keluar kana dan wa akhwatuha, bukan inna wa akhwatuha. Kamu datang ke ujian dan aha, aku menemukannya. Jadi inna, aha, inna merupakan isim menasabkan khobar. Jadi ini adalah masalah yang berfokus pada bentuk, bukan pada penerapan dan penggunaan. Kamu sedang diuji pada bentuk-bentuk itu. Lalu kurikulum memperlakukan teks seolah-olah suci, sehingga memintamu untuk menghafalnya secara harfiah dan mengulang-ulangnya. Tak perlu kamu memahaminya. Contohnya, tidaklah kamu bertanya kepada kuda, wahai putri Malik. Jika kamu tidak mengetahui apa yang belum kamu ketahui, kamu hanya mengulang-ulangnya. Maka ujian adalah ujian ingatan, bukan pemahaman dan pencarian alasan. معظم المدرسين لا يشرحون لك ظروف الشاعر، كيف كان يشعر عندما كتب هذه القصيدة، ما هي التجربة التي كان يعيشها، لماذا استخدم هذا التعبير وهذه الصورة، وما هو وجه جماليتها. وإذا أتاك السؤال في الامتحان استخرج من النص من البيت الأول جملة فعلية في محل رفع، اشرح البيت الثاني وما الذي قصده الشاعر بقوله بذلت لها المطارف والحشائم. نأتي إلى مواضيع التعبير، اكتب موضوع تعبير تصف فيه عطلة الربيع. تجد كل الصف لديه كليشة واحدة في وصف الربيع. يقول له الأستاذ أحسنت. Sebagian besar guru tidak menjelaskan kepadamu kondisi si penyair, bagaimana perasaannya saat menulis puisi ini, pengalaman apa yang sedang ia alami, mengapa ia menggunakan ungkapan ini dan gambaran ini, dan apa letak keindahannya. Dan jika datang kepadamu pertanyaan dalam ujian, ambillah dari teks dari bait pertama sebuah kalimat fi'liyah dan posisi rofa. Jelaskan bait kedua dan apa yang dimaksud oleh penyair dan ucapannya. Aku berikan padanya jubah-jubah dan isi hatiku. Kita sampai pada topik menulis esai. Tulislah sebuah karangan yang menggambarkan liburan musim semi. Engkau dapati seluruh kelas memiliki klise yang sama dalam menggambarkan musim semi, dan guru berkata padanya, bagus. لم تعامل اللغة في المدارس على أنها للاستخدام، أو قد تلزمك في حياتك كأداة أساسية لك للتعبير عن نفسك، ثم التعامل معها كمادة حفظية لتأدية الامتحان. عمري 43 عاما، لم يأتي لي أحد في الشارع ليقول لي احذر ما هي الأفعال الخمسة، أو ما هي الحالات التي يتأخر فيها المبتدأ عن الخبر في الجملة الإسمية. وإذا سئلت أقسم بالله لا أعرف. يوميا أقرأ مئات الصفحات بحكم عملي من دون أن أفكر أن هذا فاعل وهذا مفعول لأجله وهذا مفعول مطلق. كثير من أصدقائي يسألونني هل نقول هذه الكلمة في الجملة بالرفع أو النصب؟ أقول لهم منصوبة طبعا. لماذا؟ لا أعرف، لكنها بالتأكيد منصوبة. Bahasa tidak diberlakukan di sekolah sebagai sesuatu yang digunakan atau sesuatu yang mungkin akan kamu butuhkan dalam hidupmu sebagai alat utama untuk mengungkapkan dirimu sendiri. Lalu bahasa itu diperlakukan hanya sebagai materi hafalan untuk keperluan menghadapi ujian. Umurku 43 tahun dan tidak pernah ada orang di jalan datang dan berkata kepadaku, hati-hati, apa saja fi'il khamsah atau apa saja kondisi ketika mubtada tertunda dari khobar dalam kalimat ismiyah. Dan jika aku ditanya, demi Allah, aku tidak tahu. Setiap hari aku membaca ratusan halaman karena pekerjaanku, tanpa pernah berpikir bahwa ini adalah fa'il dan ini adalah maf'ul li ajli dan ini adalah maf'ul mutlak. Banyak teman-temanku bertanya kepadaku, apakah kata ini dalam kalimat seharusnya dibaca rafa atau nasob? Aku jawab, tentu saja nasob. Mengapa? Aku tidak tahu, tapi yang jelas memang harus nasob. هل دخل مثلا معلم إلى صفكم؟ اصدقوني القول،
وقال لكم مثلا ليحدثني كل واحد منكم كيف قضى يوم الجمعة الماضي وباللغة العربية الفصحى. هل حدث معكم هذا؟ لم يحدث معي. حتى معلمو الإنجليزية نحن نتعامل مع اللغات هكذا، مهووسون بالقواعد. الهي والشي والإت تأخذ إز وهاز، والوي واليو تأخذ آر وهاف. نأتي إلى الزبدة. كيف يمكن لي أن أحسن لغتي؟ إذا قسمنا عملية التعلم إلى تلقي للمعالجة ثم إنتاج، فأكثر من التلقي وأكثر من الإنتاج. التلقي هو القراءة والسماع، والإنتاج والكتابة والكلام. Pernahkah misalnya guru masuk ke kelasmu dan dengan jujur mengatakan kepadamu, silahkan masing-masing menceritakan bagaimana kalian menghabiskan hari Jumat kemarin dalam bahasa Arab, fusha atau baku? Apakah itu pernah terjadi padamu? Itu tidak pernah terjadi padaku. Bahkan guru-guru bahasa Inggris pun begitu. Kita memperlakukan bahasa dengan cara seperti ini, terobsesi pada tata bahasa. He, she, dan it memakai is dan has, sedangkan we memakai are dan have. Sekarang kita sampai pada intinya. Bagaimana aku bisa meningkatkan kemampuan bahasaku? Jika kita membagi proses pembelajaran menjadi 3 tahap, menerima, lalu memproses, kemudian menghasilkan, maka perbanyaklah menerima dan perbanyak pula menghasilkan. Menerima itu maksudnya membaca dan mendengar, sedangkan menghasilkan itu menulis dan berbicara. اعتبرها عضلات يا أخي. أنت تكبر عضلاتك، لك تمضي ساعات تزرب العرق في النادي وأنت تفكر في هذه العضلة لأنك تريد أن تقويها. طيب أمضي ساعات تدرب نفسك على سماع اللغة العربية من خلال بودكاست، كتب صوتية وما أكثرها، برامج التلفزيون، نشرات الأخبار، وثائقيات. على فكرة هي أمتع من النادي بكثير. لا تحتاج حتى إلى تركيز لأنها تتخزن في العقل الباطن. وكما تكبر العضلات يكبر مخزونك اللغوي من المفردات وتصبح جاهزة ومتعددة تنساب عند طلبها. هذا بالنسبة لتقوية المخزون. بالنسبة للإنتاج، ابدأ بقراءة أي شيء باللغة العربية جهرا، حتى لو كانت لافتة في الشارع، فاتورة مطعم، مخالفة سير، تذكرة سفر، جريدة، كتاب، كل ما يقع بين يديك. حاول أن تقلد طريقة لفظ المذيعين والخطباء والفصيحين. اللسان أيضا لديه ذاكرة عضلية بما أنه عضلة تتحرك، فيصبح أكثر طلاقة. لماذا لست طليقا أنا مثلا بالياباني؟ لأنني لا أعرف غير ولا أنطق أصلا سوى كلمة سوشي وتويوتا وسوزوكي. ثم تكلم باللغة العربية الفصيحة أمام الغير. حاول أن تشرح فكرتك التي تدور برأسك باللغة العربية وارتكب أخطاء. من الجيد أن ترتكب خطأ. لما الخوف من الخطأ؟ الخوف من ارتكاب خطأ يمنعك من الحديث. أحط نفسك باللغة، تجعلها مألوفة لديك. كما قلت، تضخم مفرداتك، تتسع وتصبح بحرا في رأسك، ثم تنساب بلطف إلى لسانك عند طلبها. Anggap saja kemampuan bahasa itu seperti otot, saudaraku. Kamu membesarkan ototmu, kamu menghabiskan waktu berjam-jam berkeringat di gym sambil berpikir tentang otot itu karena kamu ingin menguatkannya. Nah, habiskan juga jam-jam waktumu untuk melatih diri dalam mendengarkan bahasa Arab melalui podcast, audiobook, dan banyak sekali jenisnya. Juga acara televisi, buletin berita, dan film dokumenter. Ngomong-ngomong, semua itu jauh lebih menyenangkan daripada gym, dan bahkan kamu tidak perlu fokus tinggi karena semuanya tersimpan di alam bawah sadarmu. Dan sebagaimana otot-otot bisa tumbuh, kosakatamu juga bisa membesar dan bertambah dengan banyaknya kosakata yang siap dan bervariasi, yang akan mengalir lancar saat dibutuhkan. Itu untuk memperkuat simpanan bahasa. Sedangkan untuk bagian produksi, mulailah membaca apa saja dalam bahasa Arab dengan suara keras. Bahkan jika itu hanya papan nama di jalan, nota restoran, surat tilang, tiket perjalanan, koran, buku apapun yang ada di tanganmu, cobalah untuk menirukan cara pengucapan para penyiar, para orator, dan orang-orang yang fasih lisannya.
Lidah juga punya ingatan otot, karena ia adalah otot yang bergerak, sehingga ia bisa menjadi semakin lancar digunakan. Kenapa aku, misalnya, tidak lancar berbahasa Jepang? Karena aku tidak tahu apa-apa kecuali Sushi, Toyota, dan Suzuki. Lalu berbicaralah dengan bahasa Arab fusha di depan orang lain. Cobalah jelaskan idemu yang ada di kepalamu dalam bahasa Arab dan lakukanlah kesalahan. Melakukan kesalahan itu bagus, kenapa tidak? Ketakutan akan salah justru yang menghalangi kamu untuk berbicara. Kelilingi dirimu dengan bahasa itu agar ia menjadi akrab denganmu. Seperti yang aku katakan, kosakatamu akan bertambah banyak, menjadi luas, dan menjadi seperti lautan di kepalamu, lalu mengalir dengan lembut ke lidahmu saat dibutuhkan. ولا يوجد كتاب معين يعلمك اللغة العربية إطلاقا. تعلم اللغة العربية في 4 أيام. كيف تكون فصيحا بساعتين؟ هناك آلاف الكتب كفيلة بأن تكرهك باللغة بساعتين. أنا شخصيا تعلمت من أفلام الكرتون أكثر من المدرسة. تذكرت مسألة لطيفة. كنا مذيعين صغارا في إذاعة دمشق، الإذاعة التي أحبها وتعلمت فيها ولها على رقبتي. كنا مهووسين باللغة العربية، فأنت في إذاعة دمشق كمذيع أخبار لا يسمح لك بمناقشة مضمون النص، إنما تقرأه كما يصلك من غرفة الأخبار. جميل؟ كل ما عليك هو قراءته بالشكل الصحيح، لكن بإمكانك أن تعدل فيه إذا كان هناك خطأ لغوي لا يغير المعنى. فكنا نستغل هذه المساحة لنبحث عن خطأ لغوي في هذا النص. كانت معظم نقاشاتنا حول اللغة واستخداماتها. Tidak ada satu buku pun yang secara mutlak bisa mengajarkanmu bahasa Arab. Pelajari bahasa Arab dalam 4 hari. Bagaimana menjadi fasih dalam 2 jam. Ada ribuan buku yang cukup ampuh untuk membuatmu benci bahasa Arab dalam 2 jam. Aku pribadi belajar dari film-film kartun lebih banyak daripada dari di sekolah. Aku teringat suatu hal yang menyenangkan. Kami dulu penyiar kecil di Radio Damaskus, radio yang sangat aku cintai dan aku belajar darinya. Dan aku sangat berhutang padanya. Kami terobsesi dengan bahasa Arab di Radio Damaskus. Sebagai penyiar berita, kami tidak diizinkan membahas isi teks. Kamu hanya membacanya sebagaimana diterima dari ruang redaksi bagus. Yang kamu lakukan hanyalah membaca teks dengan bacaan yang benar. Tetapi kamu boleh mengoreksi jika ada kesalahan bahasa yang tidak mengubah maknanya. Jadi kamu memanfaatkan celah itu untuk mencari kesalahan bahasa dalam teks, karena sebagian besar diskusi kami memang seputar bahasa dan penggunaannya. كنا نلعب لعبة أو تحدي كما يقولون في المصطلحات الحالية على الانستغرام، أن لا نتكلم إلا بالفصيح، ومن يخطئ في القواعد أو يستخدم مصطلحا بالعامية أو الدارجة يغرم ب5 ليرات أو 25 ليرة لا أذكر، يضعها في صندوق ثم تتجمع ونشتري بها جاتو. أحدنا كان يخطئ كثيرا كل ما تكلم، وكل ما تكلم أكثر كان يخطئ ويضع النقود. فجأة سكت صديقي، أسأله سؤالا فلا يرد، أحادثه فيتظاهر بأنه لا يسمع. ثم قلت له: لماذا أنت صامت؟ قال لي: فلست. كيف سأرجع إلى البيت؟ لم يعد بجيبي مصاري. سقيا لتلك الأيام. تكلمت كثيرا هذا اليوم في هذا الفيديو، آمل أن تشاركوه كي تعم الفائدة وأن تبدوا آراءكم لكي أستفيد منها أنا خلال عطلتي. أتسلى بقراءة التعليقات. لا تنسوا أن تتابعوني عندما أعود عند 3 بتوقيت غرينتش. الثالثة. Kami biasa bermain sebuah permainan atau tantangan seperti yang sekarang disebut orang-orang di Instagram. Hanya berbicara dalam bahasa Arab Fusha. Dan siapa yang salah dalam kaidah atau menggunakan kata-kata sehari-hari atau slang dikenai denda 5 lira atau 25, aku lupa. Duit denda itu dimasukkan ke dalam kotak, lalu setelah terkumpul kami membeli kuitat darinya. Salah satu dari kami sering sekali melakukan kesalahan setiap kali dia berbicara. Dia salah dan memasukkan uang ke kotak. Tiba-tiba temanku diam saja. Aku bertanya padanya, dia tidak menjawab. Aku mengajak ngobrol, dia pura-pura tidak dengar. Lalu aku tanya, kenapa kamu diam saja? Dia menjawab, aku bangkrut, bagaimana aku pulang ke rumah? Indahnya hari-hari itu.
aku sudah banyak bicara hari ini di video ini. Aku berharap kalian membagikannya agar manfaatnya menyebar dan berikan juga pendapat kalian supaya aku bisa belajar darinya. Saat liburan ini aku bersenang-senang membaca komentar kalian. Jangan lupa ikuti aku ketika aku kembali nanti jam 3 waktu Jimit. Jam 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan strategi penerjemahan yang saya gunakan dalam menerjemahkan video ini. Yang pertama, ada adaptasi, yaitu menyesuaikan struktur agar alami dalam bahasa sasaran. Dalam kalimat takharrajtu fi qismil lughatil arabiyyah walakinnani la amliku fasahatan ma sabab, yang artinya saya lulusan dari jurusan bahasa Arab tetapi saya tidak fasih. Apa penyebabnya? Kata yang dimaksud adalah ma as-sababu, yang artinya apa penyebabnya. Strategi yang kedua adalah transposisi atau struktur verba diubah ke bentuk pasif alami dalam bahasa sasaran. Dalam kalimat ma'alaika illa an tutabi'a hadzal video ila akhirih, yang artinya yang perlu kamu lakukan adalah menonton videonya sampai habis. Kata yang dimaksud adalah hadzal video ila akhirih, yang artinya menonton videonya sampai habis. Strategi selanjutnya ada padanan kultural atau disesuaikan agar relevan dalam bahasa budaya Indonesia. Dalam kalimat la tamurru yaumun illa wa astaqbilu iddata rosa ila tabammanu as'ilatan mulihatan, yang artinya tidak sehari pun berlalu tanpa menerima pertanyaan yang mendesak. Kata yang dimaksud adalah as'ilatan mulihatan, yang artinya pertanyaan yang mendesak. Strategi selanjutnya adalah arabisasi atau istilah asing diserap ke bentuk Arab. Dalam kalimat min khilali bukas kutubin sautiyatin wa ma'aksaruha baromijit tilfazi nasyaratil akhbar wa ta'iqiyatin, yang artinya melalui podcast, audiobook, dan banyak sekali jenisnya, juga cara televisi, buletin berita, dan film dokumenter. Kata yang dimaksud adalah podcast, yang artinya podcast. Strategi selanjutnya adalah amplifikasi atau menambahkan kata untuk memperjelas niat ajakan. Dalam kalimat thumma takallam bil lughatil arabiyyah al-fusha amamal ghair, yang artinya lalu cobalah bicara dengan bahasa Arab formal di depan orang lain. Kata yang dimaksud adalah takallam, artinya cobalah bicara. Selanjutnya yaitu kosakata baru yang terdapat dalam video ini. Yang pertama, al-fasahatu artinya kefasihan, ad-dzakiratu artinya memori atau ingatan, al-hifdu artinya hafalan, al-mumarasatu artinya praktik atau pelatihan ulang, al-adalatu otot, at-tajribatu pengalaman, an-nadi jim. Kesimpulan dari video ini adalah yang pertama, pembelajaran bahasa Arab di banyak sekolah masih berfokus pada hafalan, kaidah, dan teori tata bahasa. Bahasa diajarkan seperti rumus matematika, bukan sebagai alat komunikasi yang digunakan dalam kehidupan nyata. Hal ini menjauhkan siswa dari praktik langsung dan pemahaman kontekstual. Yang kedua, kurikulum yang kaku lebih menilai daya hafal daripada kemampuan berpikir dan mengekspresikan diri. Siswa diminta menghafal teks dan aturan tanpa memahami konteks emosional atau estetika bahasa, sehingga kehilangan kemampuan untuk menggunakan bahasa secara hidup dan bermakna. Yang ketiga, untuk meningkatkan kemampuan bahasa, seseorang harus memperbanyak input seperti membaca dan mendengar dari sumber otentik seperti berita, podcast, dan film dokumenter, serta output seperti menulis dan berbicara secara aktif. Seperti otot, kemampuan bahasa akan tumbuh jika dilatih terus-menerus. Yang keempat, tidak ada metode instan untuk fasih berbahasa. Buku-buku dengan janji hasil cepat seringkali tidak efektif dan justru membuat frustasi. Proses belajar bahasa harus dijalani dengan konsistensi, kesabaran, kesenangan, dan keterpaparan terus-menerus agar menjadi kebiasaan alami yang melekat. Terima kasih, cukup sekian video saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.